warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk penyelesaian SPLTV dengan metode campuran dan metode determinan. Ini adalah merupakan bagian kedua dari SPLTV. Yuk, mari kita coba membahas satu persatu SPLTV dengan metode campuran. Ini ada suatu persoalan, misalkan kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan tapi dengan menggunakan metode campuran. Jadi persamaan di sini adalah kita gunakan metode eliminasi digabungkan dengan metode substitusi. Ini ada persamaan 2x min 3y plus 3z sama dengan 24. Kemudian yang kedua 4x plus 2y min z sama dengan 5. Dan 5x min 6y min 2z sama dengan 11. Maka kita bisa menganggap ini sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita coba selesaikan. Kita gunakan yang pertama, kita gunakan cara eliminasi terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Kita akan mencoba menghilangkan atau mengeliminir variabel z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Maka dari sini kita dapatkan ini adalah merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita gunakan lagi persamaan yang kedua. Nah, kita lihat dari sini nilai variabel z-nya yang persamaan pertama adalah 3 koefisiennya, yang bawah adalah min 1. Maka agar kita bisa menghilangkan variabel z-nya, maka dibuat sama. Berarti yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 3. Maka yang ini tetap menjadi 2x min 3y plus 3z sama dengan 24, tidak berubah. Kemudian yang ini kita kalikan 3, maka menjadi 4x kalikan 3 menjadi sama dengan 12x, 2y dikalikan 3 menjadi positif 6y, min z kalikan dengan 3 menjadi min 3z, 3 kalikan 5 sama dengan 15. Nah, ini sudah sama. Tapi kita perhatikan ini koefisiennya yang atas positif 3, yang bawah negatif 3. Kalau tandanya itu berbeda, maka nanti kita hilangkan, berarti dijumlahkan. Sehingga kita bisa mendapatkan 2x ditambah 12x itu sama dengan 14x. Kemudian min 3y ditambah dengan positif 6y sama dengan positif 3y. Sama dengan 24 tambah 15 adalah 39. Persamaan ini kita namakan misalkan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita coba hilangkan lagi variabel z dari persamaan yang berikutnya, yaitu persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. Kita tuliskan persamaan keduanya, maka menjadi 4x ditambah 2z min z sama dengan 5. Dan persamaan tiganya kita tuliskan menjadi 5x min 6y min 2z sama dengan 11. Kita mau menghilangkan variabel z-nya, maka kita perhatikan z-nya ini adalah ini min 1, koefisiennya di sini berapa? Min 2. Maka yang atas biar sama, kita kalikan dengan 2. Yang bawah kita kalikan dengan 1. Sehingga nanti kita peroleh persamaan ini menjadi 8x ditambah 4y min 2z sama dengan 10. Yang bawah tidak berubah, maka menjadi 5x min 6y min 2z sama dengan 11. Yang kita lihat variabel z-nya, ini sudah sama koefisiennya 2, ini min 2. Karena ini sama nilainya, koefisiennya min sama min, maka ini dikurangkan. Nah, setelah itu kita kurangkan 8x dikurangi dengan 5x itu sama dengan 3x. Kemudian 4y dikurangi dengan min 6y itu menjadi plus 10y sama dengan 10 kurangi 11 menjadi minus 1. Nah, persamaan ini kita namakan sebagai persamaan yang kelima. Nah, sekarang ini tadi kita sudah menggunakan cara eliminasi. Yang kedua, karena ini yang persamaan 4 dan persamaan 5 itu ada dalam variabel x, y, ini juga x, y, maka bisa kita eliminasikan kembali persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4 adalah seperti ini. Persamaan 5-nya seperti ini. Nah, ini koefisiennya 14, ini 3, ini koefisien y adalah 3, dan ini 10. Maka lebih mudah kita hilangkan koefisien y, kita buat sama. Variabelnya kita buat sama, kita hilangkan. Maka ini kita kalikan 10, yang bawah kita kalikan 3 biar sama. Sehingga nanti kita mendapatkan
Yang ini dikalikan 10 maka jadi 140x ditambah 30y sama dengan 310, 390. Yang bawah ini kita kalikan dengan 3 maka menjadi 9x ditambah ini 10 30y, kemudian ini min 1 kalikan 3 sama dengan negatif 3. Sudah sama ini, kemudian kita kurangkan karena sama tandanya positif. Sehingga 140 dikurangi dengan 9 sama dengan adalah 131x. 390 dikurangi min 3 maka menjadi positif 393. Sehingga x-nya sama dengan 393 dibagi 131 sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x-nya sama dengan 3 di sini. Nah, kemudian setelah itu, karena tadi kita memiliki persamaan 4 dan 5 yang ada variabel x-nya, maka kita bisa mencari variabel nilai y-nya dengan cara apa? Kita substitusikan. Nah, ini kita menggunakan substitusi. Untuk x sama dengan 3 tadi, kita substitusikan bisa ke persamaan 4, bisa ke persamaan 5. Kita pilih 5 karena angkanya lebih tidak begitu banyak ya. Kita masukkan saja 3x plus 10y min sama dengan min 1. X-nya kita gantikan 3, maka menjadi sama dengan 3 kalikan 3 ditambah 10y sama dengan min 1. Ini 9, geser ke sebelah kanan itu menjadi negatif 9. Maka kita dapatkan adalah 10y sama dengan min 10. Sehingga y-nya sama dengan min 10 bagi 10 sama dengan minus 1. Nah, sudah dapat nilai y-nya. Sudah ada x, sudah ada y-nya, maka kita tinggal mencari nilai x-nya. Nah, x-nya itu boleh kita masukkan ke persamaan 1 bisa, ke persamaan 2 bisa, ke persamaan 3 juga tidak masalah, karena sama-sama ada x-nya. Nah, kita akan menentukan nilai z-nya. Tadi sudah kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 3, nilai y-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Ini kita coba ke persamaan kedua ya. Maka nanti dari sini persamaan keduanya adalah seperti ini, 4x ditambah 2y min z sama dengan 5. Sehingga kita gantikan aja x-nya dengan 3, y-nya dengan min 1. Masukkan ke sini, sehingga kita peroleh 4 kali 3 itu sama dengan 12, 2 kali min 1 sama dengan min 2, menjadi 12 min 2, min z sama dengan 5. Nah, 12 kurangi 2 itu 10, 10 kita pindahkan ke sana, menjadi 5. Ini nanti kalau kita pindahkan ke sana, nanti kita dapatkan adalah min z sama dengan 5 min 10, sehingga nanti kita dapatkan min z-nya sama dengan min 5, atau nanti z-nya sama dengan 5, seperti ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan nilai x, y, dan z-nya, sehingga penyelesaian dari persamaan 3 variabel tersebut adalah x-nya 3, y-nya min 1, dan z-nya adalah 5. Ya, mari kita teruskan kembali. Nah, ini ada persoalan yang kedua. Kita diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode determinan. Nah, persamaan pertama seperti ini, kedua kita lihat ketiganya seperti itu. Nah, untuk prinsip menggunakan metode determinan, kita adalah menggunakan matriks ya. Nah, ini boleh kita tuliskan, kita ingat ya. Kita ingat bentuk persamaannya ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Misalkan diketahui sebuah SPLTV dengan AX tambah BY plus Z sama dengan P. Kita perhatikan A, B, C itu adalah merupakan koefisien dari X, dari Y, dan dari Z dari persamaan utama. Terus ini P-nya adalah konstanta. Kemudian yang persamaan kedua juga sama. DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan Q. Yang persamaan ketiganya GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan R. Nah, dari sini ini bisa kita ubah ke dalam bentuk determinan matriks seperti ini bentuknya. Kita misalkan nanti kita akan mencari nilai D itu berapa, DX berapa, DY berapa, dan DZ-nya berapa. Nah, untuk notasi daripada D, kita tulis seperti ini. D itu adalah merupakan koefisien dari X, Y, dan Z-nya. Kita tuliskan dalam tanda pagar. Seperti ini. Ini maksud dari determinan. Nah, maka untuk mencari D itu adalah koefisien dari X, Y, dan Z. Nah, setelah ketemu D-nya nanti kita cari lagi. Ini hanya notasinya dulu. Setelah itu kita tentukan yang DX. Nah, DX itu
kita lihat DX itu di sini notasinya X adalah A, D, G. Maka untuk mencari DX yang notasinya ini, yang notasi dari nilai variabel X ini kita gantikan dengan konstanta yang di paling kanan ini. Kita gantikan itu. Menggantikan nilai dari X ya. Seperti itu. Kemudian setelah DX kita cari DY. DY juga sama. Karena dicarikan DY, maka yang Y-nya ini kita gantikan konstantanya. Nah, terus untuk DZ-nya pun sama. Artinya yang koefisien dari Z-nya kita gantikan konstantanya P, Q, dan R seperti itu. Nah, yang nanti bisa kita tentukan nilainya berapa. Nah, kemudian setelah kita menemukan D, DX, DY, dan DZ, maka untuk mencari nilai X-nya itu adalah DX dibagi dengan D-nya. Untuk mencari Y-nya itu adalah DY dibagi dengan D, dan untuk mencari Z-nya itu adalah DZ dibagi dengan D. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya mencari nilai daripada D, DX, DY, dan DZ menggunakan determinan? Mari kita simak laporan berikut ini. Nah, kita tadi menuliskan itu D-nya itu adalah koefisien dari X, Z ya. Ini koefisien dari X, ini koefisien dari Y, dari Z-nya. Terus untuk mendapatkan nilai determinannya, ini saya tambah lagi dua kolom. Yang pertama kita tuliskan lagi di sini ADG, yang di sini B-nya lagi B, E, H. Nah, untuk mencari determinannya, kita lihat, kita buat diagonal yang memuat 3 huruf. Pakai yang di sini. Ini yang 3 huruf adalah A, E, I, B, F, G ke sana. Nanti terjadi C, D, H. Maka bisa kita tuliskan itu seperti ini. Nah, ini A, E, I. Terus yang ini B, F, G. Terus C, D, H. Ini arahnya kita jumlahkan. Nanti jumlah. Kita pakai tanda plus. Plus, plus, plus. Dari atas ke bawah. Terus kemudian yang dari bawah ke atas juga ada ini. G, E, C. Nah, kita buat seperti ini. Ya, di sini kan sama. Yang membuat tiga huruf ya. H, F, A. Terus ini D, I, D, B. Nah, ini tandanya kita minus. Nah, negatif, negatif, negatif. Sehingga kita bisa menentukan nilai D-nya itu adalah yang kita lihat yang positif dulu. Positif berarti A kalikan E kalikan I. Nah, seperti ini. Ini yang positif tadi. Yang positif berarti yang positif. Ini A, E, I. A kalikan E kalikan I. Terus ini lagi positif lagi. Berarti tinggal B, F, G. B kalikan F kalikan G. Terus positif lagi. C kalikan D kalikan H. Kemudian setelah itu kita lihat yang pengurangannya. Pengurangannya yang berapa itu? Nah, kita cermati. Pengurangannya berarti nanti yang ini. G, E, C. Dikurangi. Terus, kurangi lagi. Ini H, F, A. H, F, A. Terus kurangi lagi ya 3 huruf tadi. I, D, B. Nah, nanti ini kita cari hasil kalinya berapa. Berapa. Nanti terus dijumlahkan dan dikurangkan. Seperti itu. Sama untuk mencari DX-nya. Juga sama. Ini tadi nilai daripada DX ya. Ini DX-nya. Terus kita tambahi 2 kolom yang dari kiri pindahkan lagi. Terus lagi. P, Q, R. Terus ini B, E, H. Sama. Kita cari yang memuat 3 huruf yang mendatar. Membentuk diagonal. Dari atas ke bawah ini berarti yang ini. Ini. Nah ini. Terus nanti ini yang ini lagi. B, F, R. Terus satu lagi adalah ini. C, Q, H. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Kita pakai tanda plus. Kemudian, terus sekarang yang dari bawah ke atas. Bawah atas yang mana berarti? Bawah ke atas berarti kita cermati yang di sini. Ini berarti E, R, E, C. Terus yang ini H, F, P. Terus yang satu lagi, yang ini I, Q, B. Nah, ini tandanya kita kurangkan.
Nah, negatif, negatif, negatif. Jika kita tuliskan, dx-nya itu sama dengan yang positif dulu. Yang positif kita tuliskan. Positifnya dulu ini. Positif berarti PEI. Terus ditambah lagi yang ini BFR. B kalikan F kalikan R. Terus yang satu lagi penambahnya adalah yang C kalikan G kalikan H. CGH. Nah, setelah itu baru kita cari yang pengurangannya. Pengurangannya berarti yang ini. R kalikan E kalikan C. Terus yang keduanya adalah ini. H kalikan F kalikan P. Yang ketiganya adalah ini. I kalikan Q kalikan P. Seperti itu ya. Nanti kita cari nilainya. Ini hanya notasi dulu aja. Yang penting kita bisa memahami semuanya. Terus kemudian untuk D juga sama. D tadi yang ini, determinan awalnya seperti ini. A, P, C, D, G, F, G, R, I. Kita tulis dua kolom yang paling sebelah kiri kita tulis kembali. A berarti A, D, G. Terus yang satu lagi ini P, Q, R. Kita tulis. Nah, sama. Kita cari yang dari atas ke bawah yang memuat 3 huruf. Nah, ini A, Q, I, terus yang ini lagi P, F, G, yang ini lagi C, D, R. Ini kita jumlahkan. Dan atasnya adalah jumlah. Seperti itu. Terus setelah itu kita cari yang sebelah dari bawah ke atas. Yang ini berarti ini P, Q, C. Terus yang ini lagi R, F, A. Terus yang ini lagi I, D, P. Nah, ini terus berarti ini kita kurangkan. Nah, kita kurangi tandanya. Pokoknya plus 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 yang ke atas min min min. Nah, kita tuliskan maka kita bisa mendapatkan dy-nya. Kita lihat yang positif tadi. Yang positif kita dapatkan yang positif adalah nilainya ini. Positifnya dulu berarti yang AQI. A kalikan Q kalikan I. Terus yang keduanya lagi PFG. Terus yang ketiganya adalah ini CDR. Setelah itu baru kita gantian yang pengurangannya. Pengurangannya berarti yang dari sini. Kita tulis pengurangannya berarti Q kalikan G kalikan Q kalikan C. G, Q, C. Terus yang keduanya adalah ini R kalikan F kalikan A. R, F, A. Terus yang ketiganya ini adalah I kalikan D kalikan P. I kalikan D kalikan P. Ya, seperti itu. Untuk di Z pun juga sama. Nah, kita cari yang memuat 3 huruf secara diagonal seperti ini sama kita jumlahkan ini nanti kita cari plusnya terus yang berikutnya yang dari sini juga sama ini terus yang di sini memuat 3 angka ini juga 3 angka. Nah, baru nanti ini kita kurangkan. Nah, dikurangkan. Nah, maka kita bisa mendapatkan DT-nya seperti ini. Ya, ini notasinya dulu. Paling tidak Anda memahami konsepnya. Yuk, sekarang kita hitung dari soal tadi. Nah, ini tadi kita dapatkan SPLTV-nya seperti ini, maka kita bisa membuat ini dalam bentuk D. Determinannya seperti apa? Nah, kita tulis ini tadi 235, 235. Yang ini yang Y-nya 3 min 4 min 2, 3 min 4 min 2. Terus Z-nya 2 1 min 3, 2 1 min 3. Terus kita tuliskan dua kolom yang paling sebelah kiri ya. Ini kolom pertama, kedua kita tulis lagi nih. 2 3 5 3 min 4 2. Terus kita apakan? Ya kita cari tadi yang memuat diagonal miring 3 angka. Dari sini aja di sini. Ini berarti yang ini ya. Nih. Terus yang ini. Terus yang ini. Nah, kita apakan? Kita jumlahkan plus. Ini yang plus, ini yang plus, ini yang plus. Terus setelah itu kita cari yang negatifnya. Mana? Ya ini. Ini, terus yang lagi, ini lagi, terus ini lagi. Ya, sudah. Maka ini dikurangkan. Min. Jika kita bisa tuliskan, yuk kita tuliskan dulu. Maka kita bisa mendapatkan D-nya adalah, ini positif dulu. Positif berarti 2 kalikan min 4 kalikan 3. 2 kali min 4 kali min 3. Terus positif lagi. Yang ini 3 kalikan 1 kalikan 5. 3 kali 1 kali 5. Terus positif lagi yang ini terakhir ini 2 kalikan 3 kalikan min 2. 2 kalikan 3 kalikan min 2. Nah, terus yang sekarang pengurangannya. Ini berarti 5 kalikan min 4 kalikan 2. Ini. Terus pengurangan keduanya
Berarti min 2 kalikan 1 kalikan 2. Min 2 kalikan 1 kalikan 2. Yang terus berikutnya min lagi, min 3 kalikan 3 kalikan 3. Min 3 kali 3 kali 3. Setelah kita hitung, ini yang ini ketemunya adalah 24, ini positif 15, yang ini negatif 12. Terus yang pengurangannya yang ini 5 kali min 4 kalikan 2, maka ketemunya adalah positif 40. Ini min kalikan min 2 kalikan 1 kalikan 2 positif 4. Yang ini adalah positif 27. Nah, kita hitung, nanti ketemunya D-nya adalah 98. Ketemu ini. Terus setelah itu kita mencari, sudah ketemu nilai D-nya, kita sekarang mencari DX. Nah, kita ingat ya, DX tadi adalah yang koefisien X-nya kita ganti konstanta yang paling sebelah kanan sendiri. Maka diganti menjadi ini. 15, 6, 4, yang sini tetap, yang Y tetap, yang Z tetap. Terus kita tuliskan saja. Kita tuliskan nilai yang dua tadi di sini. Kembali lagi. Yang ini juga sama kita tuliskan lagi ke sini. Ya, gitu. Terus kita buat seperti tadi. Yang mau 3 angka mana? Ini 3 angka ini. Terus yang ini lagi, kita mau 3 angka. Terus ini lagi 3 angka. Ya, terus ini kita penjumlahkan. Kita B plus D plus. Ya, terus yang berikutnya kita lihat yang notasinya negatif. Yang mana arahnya? Berarti ini. Ini boleh dulu nggak apa-apa. Terus ini, terus yang satu lagi. Nah, terus nanti tandanya sini apa? Negatif. Nah, ini dikurangkan. Nah, sekarang kita tuliskan. Yang positif dulu. Positif berarti 15 kali min 4 kalikan min 3. Nah, ini kita tuliskan ini tadi. Yang positif pertama. Terus yang keduanya adalah ini. 3 kali 1 kali min 4. Ini. Terus yang ketiganya adalah ini. 2 kali 6 kali min 2. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ketemu itu, baru nanti kita tulis yang pengurangannya dulu. Yang pengurangannya berarti yang ini. Kita tulis pengurangan berarti yang 4, min 4 kalikan min 4 kalikan 2. Terus yang berikutnya, min 2 kali 1 kali 15. Min 2 kali 1 kali 15. Terus yang ketiganya adalah ini. Min 3 kali 6 kali 3. Ini ya. Terus dapatnya adalah, yang ini adalah 180. Yang ini ketemunya adalah min 12. Ini ketemunya adalah min 24. Yang bawah ini min 32. Ini menjadi positif 30, yang ini menjadi positif 54. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan DX-nya adalah ternyata ketemunya 196. Sehingga untuk mencari X-nya, rumusannya itu adalah DX dibagi dengan D. Ketemunya 186 dibagi 98 adalah 2. Jadi nilai X-nya ini adalah sama dengan 2. Yap, seperti ini untuk mencari. Nanti berlaku juga untuk mencari nilai Y dan mencari nilai Z-nya. Dengan yang cara sama, kita bisa mencari nilai DY. Nah, seperti tadi kita sudah membicarakan untuk mencari DY, maka nilai yang efisien dari Y kita gantikan konstantanya seperti ini. Terus kita tuliskan lagi yang di ruas sebelah kolom sebelah kiri ini, kita tulis lagi di sini sama, yang keduanya juga sama kita tuliskan. Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan diagonal yang memuat 3 angka. Mana saja ini? Nah, yang ini. 1, terus kedua yang ini, terus yang ketiga adalah ini. Nanti. Berarti ini akan kita jumlahkan. Nanti dijumlahkan. Plus, plus, terus yang satu lagi, yang ini 3/4 juga sama. Maka terus kita pakai tanda kurangkan, minus. Ini min. Terus kita bisa mendapatkan nilainya sama dengan untuk yang penjumlahan dulu. Berarti yang ini positif 2 kali 6 kali min 3 itu adalah ini. Terus yang ditambah yang ini 15 kalikan 1 kalikan 5 ini. Terus yang ketiganya plus, masih plus 2 kali 3 kali min 4 yang ini. Kemudian setelah itu kita lihat untuk yang pengurangannya. Yang dikurangi, maka dikurangkan itu ini 5 kali 6 kali 2. Terus yang berikutnya dikurang min 4 kali 1 kali 2. Terus dikurang lagi ini min 3
kali 3 kali 15. Kita hitung 2 kali 6 kali min 3 itu sama dengan ketemunya adalah min 36. Yang ini ketemunya adalah 75. 2 kali 3 kali 4 adalah min 24. Yang ini min, ini 5 kali 6 kali 2 berarti negatif 60. Terus ini min 4 kali 1 kali 2 menjadi positif 8. Ini min 3 kali 3 kali 15 berarti 100 positif 135. Nah, setelah kita hitung ketemunya nilai DY-nya itu adalah 98. Sehingga kita bisa mencari nilai Y-nya itu rumusnya adalah DY per D. DJ tadi 98, D-nya 98, maka kita peroleh nilai Y-nya adalah 1. Kemudian kita masih mencari satu lagi, yaitu kita cari DZ. Sama DZ-nya, maka yang koefisien Z-nya kita dari konstantanya, yang paling sebelah kanan, maka 15, 6 min 14, terus kita tulis lagi, dua kolom yang paling sebelah kiri tulis ulang. Terus kita cari yang diagonal yang memuat 3 angka. Ini 1, terus yang ini lagi 2, yang ini ketiga. Nah, karena tandanya ini berarti kita pakai yang positif dulu, ini tandanya. Positif, positif, positif. Terus gantian yang berikutnya, yang mau 3 angka berarti ini, terus ini, terus yang ini. Nah, ini kita kurangkan atau negatif, negatif, negatif. Ini negatif gitu ya. Nah, terus kita hitung, maka nilai DX-nya adalah positif ini. 2 kali min 4 kali min 4. Kita tulis 2 kali min 4 kali 4. Kita angkat di sini dulu, ini berarti ini. Terus yang berikutnya 3 kali 6 kali 5. Positif ya, masih ditambah. Yang tiganya adalah 15 kali 3 kali min 2. Terus yang berikutnya adalah kita kurangkan. Nah, ini yang kurangkan berarti yang ini. 5 kali min 4 kali 15. Terus yang berikutnya adalah ini, min 2 kali 6 kali 2. Itu lagi adalah min 4 kali 3 kali 3. Kita hitung sekarang 2 kali min 4 kali min 4, maka menjadi positif 32. 3 kali 6 kali 3 itu berarti menjadi positif 90. Ini 15 kali 3 kali min 2, maka jadi min 90. Yang bawah, ini yang aja min 5 kali min 4, pertemuannya adalah positif 20 kali 15 menjadi 300. Terus ini min kalikan min 2 jadi positif, kalikan 6 kalikan 2 maka jadi positif 24. Min kalikan min 4 jadi positif, kalikan 3 kalikan 3 menjadi positif 36. Hingga kita hitung ketemu nilai DZ-nya sama dengan 392. Maka kita bisa mendapatkan nilai Z-nya adalah DZ dibagi dengan D sama dengan 392 dibagi 98 sama dengan 4. Maka dari sini kita bisa mendapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 1, dan nilai Z-nya sama dengan 4. Nah, inilah menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Nah, anak semua bisa membandingkan mana yang menurut kamu lebih mudah, tapi paling tidak kamu sudah bisa memahami metode determinan untuk menyelesaikan SPLTV. Baik, untuk memperdalam lagi apa yang sudah kita pelajari, silakan ini ada 3 soal yang nanti bisa dicoba dikerjakan. Bisa menggunakan metode campuran, diusahakan juga menggunakan metode determinan. Sehingga nanti Anda semua, anak-anakku semua bisa lebih memahami lagi. Ya, Bapak kira cukup ini yang kita bahas penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode campuran dan metode determinan. Jika masih mengalami kendala, kesulitan, bisa menuliskan di komen. Nanti insya Allah akan kita balas dengan secepat-cepatnya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa selalu dicoba dan dicoba kembali. Sekian, bila banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran.